Ya teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia sama Andi sini. Hari ini kita bakalan review Alfa Servo paling baru 1 bulan di launching, dan ini kita baru dapat unitnya juga. Entah ngambil di jalan mana, pokoknya udah ada deh sama Mas Mimin dibawain gitu loh. Oke, tanpa panjang-panjang langsung aja ya kita ngomongin dari sisi bagian depan. Untuk bagian depan kesan mewah, so pasti ada emblem Alfa-nya, lalu windshieldnya kecil banget ya, simple, minimalis, walaupun memang ada lekukan dan seperti Batman nih, kiri kanan ada tanduknya begitu. Nah ini sebenarnya dudukan plat banyak yang bilang kayaknya nggak cocok gitu loh, tapi kalau menurut gua, ini opini pribadi nih, kalau nggak ada plat, dudukan plat untuk plat nomor, itu malah kayaknya tuh kesannya tuh terlalu plain banget, ngeglosor banget gitu loh. Jadi kalau ada dudukan plat nih, seperti ada hidung lah, lebih oke kalau menurut gua sih ya. Apalagi regulasi pemerintah kita juga mengharuskan plat nomor di bagian depan. Lalu turun ke bawah, ini desain yang anti mainstream memang nih, ada bolongan seperti ini nih, ya kan? Ini bolong nih. Ya nanti kita bakalan tahu lebih banyak lagi. Teman-teman udah pasti tau lah video kita kalau nggak telanjang tuh nggak asik. Nanti bakalan kita telanjangin semua, kita lihat juga dalemannya. Lanjut lagi di bagian depan. Untuk lampu ini menarik banget sebenarnya. Jadi lampunya ini ada 10 nih. 5 kanan, 5 kiri dari kotak gitu ya, kayak trapesium kecil-kecil, jadi kegede ke belakang, ke bawah nih. Nah kalau untuk lampu standby-nya itu 3 nyala atas, begitu mau lampu dim jauh, itu 2 yang besar yang bawah. Sama ini DRL nyala terus ya, otomatis. Turun ke bawah sedikit, sen kiri kanan. Lalu kalau kita lihat desainnya seperti ini nih, ini mengingatkan seperti Yamaha New X-Max, walaupun memang silangnya ini uprit banget di samping. Kalau X-Max kan langsung ke tengah ya, paten gitu kan. Kalau ini lebih ya begitulah, pokoknya ini desainnya anti mainstream. Jarang banget kita lihat lah motor-motor baru keluaran seperti ini. Mau motor bensin juga nggak ada yang desainnya kayak begini ya. Mirip-mirip Italjet gak sih sebenarnya? Memang yang desainernya juga sama ya orangnya ya, si Om Massimo itu. Kita turun ke bawah. Untuk show breaker teleskopik biasa. Karetnya juga biasa aja sih kalau menurut gue ya. Nah ini kalau kita lihat langsung ke dalam, nah ini kelihatan nih kayak kurang bahan sebenarnya. Jadi bahannya bahan plastik bodi dalamnya itu nggak sampai ke atas, dia ada cut off di tengah nih, kelihatan banget jelas. Kayak belingnya langsung kelihatan, batang tengah sama chassis depan udah kelihatan langsung. Dia segitiga kelihatan. Nanti bakalan kita lihat lebih jelas lagi begitu sudah kita telanjangin. Spakbor juga ya mirip-mirip banget kayak New X-Max, ada 2 baut ini, ya kan. Tuh. Yang menarik adalah ukuran ringnya 14, ban bawaan dapat IRC ukuran 110/80. Lalu bagian pengereman di rotornya ini gede juga ya, lumayan ya cakramnya. Nah ini kepala piginya, kepala babinya itu Nissin 2 piston. Tuh sebelah sini nggak ada ya. Terus yang lebih menarik lagi adalah desain peleknya. Ini palang 5 dan ada cabang dikit. Ada mereknya langsung nih. Apa ya? ACS. Wah, kurang gitu kelihatan ya. Tapi kalau kita bandingin sama pelek belakang, nanti itu teman-teman bakalan ngelihat desainnya itu zigzag gitu loh, bersilangan. Jadi kalau bagian depan palangnya ini di sebelah kiri, pelek belakang palangnya ke sebelah kanan, jadi kayak zigzag gitu. Sebelah kanan mungkin gara-gara swing arm atau dia pakai mono arm tuh sebelah kiri ya. Tuh itu anjing lagi berantem tuh. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Ini udah ada bolongan, mungkin bakalan ada pengembangan lagi nanti di sektor pengereman, ditambahin ABS atau apa gitu. Ya kan, yang paten sih inilah Nissin. Ini juga udah 2 tali, berarti ini kombi brake ya harusnya ya. Iyalah, cakep lah. Dan semua baut sampai sejauh ini di depan gue ngelihatnya itu nggak pakai obeng plus, tapi pakai
kunci L. Gile, kunci L semua coy. Ngeri. Kita ke bagian samping yuk. Bagian samping tuh menarik banget, ada lekukannya juga sini. Biasanya kan kalau mobil lagi. Motor bensin kan lebih kayak bulat-bulat gitu ya, bodinya kayak dicembung-cembungin. Kalau ini enggak nih. Jadi lekukannya banyak sekali di sini. Nah, ini ada logo Alfa-nya. Cakep. Ini desain untuk dia punya lampu sennya juga, mikanya juga menyatu dengan bodi. Tuh, ya kan. Jadi nggak ada kesan lekuk-lekuk, cuman ya ini tiba-tiba ada buat sen gitu. Dan ini juga catnya glossy banget, bisa buat ngaca. Wih, cakep. Dudukan footrestnya untuk riding mirip-mirip kayak X-Max, N-Max begitulah ya. Motor cruiser gitu loh, Matic Cruiser. Jadi kaki bisa taruh sini, bisa di sini juga. Ini karet-karetnya juga, wih, tebel. Beda banget ya. Karet-karetnya tebel nih. Ini, gila, kunci L lagi, kunci L. Ngeri banget nih. Kalau di bagian bawahnya gimana nih? Bagian bawah juga sama, kunci L. Ini bukan plastik loh ini. Apakah ini termasuk di dalam nempel sama rangka chassis atau mungkin tambahan? Ya nanti kita lihat setelah kita bongkar. Bagian samping ini juga nih bodinya. Bawah ini masih tempat si baterai nih, baterainya di tengah. Ada 2 baterai. Dan memang kalau kita lihat dari sini ya, bahan plastik untuk bagian penutup atasnya ini biasa aja ya, kayak nggak mewah-mewah banget gitu loh. Tapi kalau untuk body glossy-nya ini cantik sekali. Di bawah juga masih glossy. Dan ground clearance-nya ini 14 cm. Jadi jaraknya jauh banget ya. Kalau misalnya ada polisi tidur gejeblok segala macam tuh sangat aman lah ini. 14 cm mungkin paling tinggi ya kalau untuk motor yang model seperti ini kayak N-Max, X-Max, Forza gitu loh. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, ini dia nih. Salah satu yang sebenarnya ya penting nggak penting sih. Footstep bagian belakang. Biasanya kalau udah model kayak begini ya, ditekan lagi nongol gitu kan, ceklik gitu. Ini enggak, ini masih manual. Jadi nggak ada per di sini. Cuman tutup aja, nggak bisa ditekan buat keluar lagi. Jadi perlu ditarik untuk keluar lagi. Ya biar lebih keren aja sih sebenarnya sih kalau dicetek keluar gitu kan. Lalu standar samping juga ini bikin pengaman juga, ada sensor buat mesin biar nggak bisa digas. Standar tengahnya ini paten banget ya, gede ya. Tadi gue coba buat standar tengah lumayan agak berat sih. Bobot motor 135 kilo, lumayan. Kita turun ke belakang, kita ke belakang lagi sedikit nih, masih di bagian samping. Emblem Alfa Servo, ini yang bikin mewah banget, gila. Lalu lekukan dia punya bodinya, tajam banget, cantik, futuristik. Pokoknya ya kayak udah 10-20 tahun desain lebih maju dibandingin motor-motor bensin atau konvensional lah ya. Ini plastik nih bagian, bilangnya apa ya? CVT ya berarti ya? Oh, plastik. Kita nggak tahu dalamannya bagaimana, tunggu nanti kita bongkar. Ini karena dinamonya ini di tengah. Dari sini kelihatan nih, langsung JTA apa gitu kan. Lalu di bagian belakang ini, biasanya kalau motor listrik masih Alfa One kan dinamonya di ban belakang ya, ini di depan. Ini nanti berarti ini ada fan belt nih di sini nih. Lalu ini ada tempat buat tuang oli gardang nih. Sini shock breaker juga satu, monoshock ditaruh di samping. Ini covernya bisa kita puterin, tuh udah kelihatan langsung. Dan bisa di setel juga, monoshocknya ada beberapa setelan. Ada covernya juga buat anti kotor lah ya. Tapi malah kalau gue bilang, kalau kotorannya masuk ke dalam malah lebih cepat kotor gak sih sebenarnya? Karena ini nggak ada bolong gitu loh. Kalau mau tutup semua, ini nggak ketutup nih di bagiannya. Turun ke belakang, ini ada spakbor belakang yang model-model mudguard gitu. Ini besi,
paten. Ini juga plastiknya mirip kayak yang bodi depan ya. Dia punya motifnya, reliefnya segala macam nih, motif-motifnya sama. Dan ini cukup paten. Ada lampu plat belakang juga sudah LED, jadi lampu-lampu semua LED. Ini mirip kayak apa ya? Kayak Honda ya. Ya, lampu sennya paten juga, nggak ada karet di tengah. Cakep lah, mirip-mirip Honda. Honda lagi. Spion juga sebenarnya agak mirip-mirip si Honda apa ya? Vario ya kayaknya ya. Ya, kita lanjut bagian belakang. Lanjut aja ya. Behel ini loh yang sebenarnya agak gimana ya, kalau motor listrik tuh kok behelnya tuh desainnya tuh begitu ya, set ada lekukan ke tengah gitu loh. Walaupun memang di sini tengahnya tuh nggak dibaut ya. Kalau kayak yang Winfly gitu kan ada baut. Terus merek apa lagi juga ada baut gitu, ada baut di tengah. Ini nggak, ini kayak melayang aja. Walaupun memang besinya juga paten banget. Nanti kita coba lempar besinya, bagus apa enggak? Boleh nggak? Boleh ya, boleh. Ini besinya nggak paten ya, jadi nggak paten, sorry, besinya nggak padat, paten tapi nggak padat. Ini ada rongganya, di kayak plat aja gitu. Biar enteng, Pak. Ya biar enteng lah. Kalau misalnya padat terlalu berat ya nanti ya. Waduh, baterai juga lebih boros, beban lebih naik, cost productionnya juga naik. Wah. Harga untuk motor Alfa Servo ini satu baterai 37 jutaan. Kalau yang 2 baterai 42 sekian gitu loh. Nah, TKDN-nya juga 40-an%, jadi masuk dalam kriteria buat dapat subsidi 7 juta sebenarnya dari pemerintah. Tapi belum ada update terbaru apakah si Alfa Servo ini sudah bisa dapat subsidi atau enggak. Tuh. Tapi kalau dari TKDN bisa ya. Apalagi ya? Oh, desain lampu rem. Lampu remnya ini kata Mas Mimin mirip-mirip kayak mobil Lamborghini gitu loh, ada kiri-kiri kanannya gitu loh. Walaupun memang kalau di rem itu yang nyala cuman bagian tengah doang, kiri kanannya itu nggak nyala, lampu standby aja dia. Masih di bagian belakang, ini behel yang tadi gue bilang, yang paten tapi memang nggak padat. Lalu kita mau tes nih kekuatan behel dan show breakernya, asik apa enggak. Itu caranya gampang banget, begini aja. Ini di stand tengah ya, jadi kita ini tuh. Oh. Wih, ngayunannya asik. Keren. Paten mantep. Lalu untuk pelek, yang tadi gue udah bilang sebenarnya pelek bagian belakang itu posisi palangnya ke kanan. Tuh, nempelnya di kanan. Karena memang sebelah kirinya kan buat reman ya. Disc brake juga nih. Pakai Nissin juga dan 2 piston juga. Kalau untuk build quality bagian luar yang kelihatan itu so far sih nggak ada keluhan ya, cakep semua. Dan ini untuk dinamo, dari sini juga kita bisa lihat langsung ada proteksinya buat si dinamo. Paten bro. Cabling ada sedikit kelihatan di belakang. Ini kayaknya soket RPM atau itu ya buat kilometer per jam ya. Ya, ini kelihatan sedikit. Bagian sini biasa aja lah ya. Simple, plastik gitu loh. Kita langsung di bagian bagasi. Bagasinya nih menarik nih sebenarnya nih bukanya nih. Jadi joknya itu umumnya di tengah. Ini di kiri kanan gitu loh. Nih di sini di kiri kanan. Ya kan. Kalau untuk build quality jok ya mirip-mirip lah, di staples-staplesin juga gitu loh. Ada karet di staples-staplesin di bagian plastik jok. Ini ada seal buat kedap air nih, ada karetnya. Ini memang agak goyang ya. Ya, nggak mengurangi fungsi lah. Yang penting joknya empuk gitu loh. Bagasi bingung juga buat ngisi apa ya. Helm kayaknya juga nggak muat gitu loh. Dia lebih kayak kotak begitu, tapi tengahnya ini ada box buat controller atau si ECU ya kayaknya ya. Nah, kalau kita udah buka jok, lihat bagasi, ini sebenarnya sudah ada spill sedikit untuk bagian chassis. Pipanya gede banget nih. Dan ternyata behelnya itu bukan di baut atas, baut samping.
Dari sini juga udah kelihatan sedikit. Jadi bautnya baut samping, bukan baut atas. Beda banget ya. Bersih dari baut si behelnya. Tidak kelihatan, bautnya ada di dalam bodi semua. Dan lagi-lagi semua baut kunci L. Wah gila, kunci L semua nih. Dan tidak ada tuh yang namanya kita ngelihat klip-klipan kayak motor Jepang lah, Honda, Yamaha, Suzuki segala macam pakai klip-klipan gitu. Ini nggak ada klip-klipan. Semuanya baut kunci L. Paten. Teman-teman, gue udah bawa timbangan karena gue mau timbang berat satu baterainya itu berapa kilo. Baterainya di tengah, tapi sebelum kita timbang, sekalian kita ngomongin bagian handling sama kemudi. Nah, kalau untuk riding style, menurut gue ya, ini enak banget. Walaupun memang kondisinya agak sedikit lebar di tengah. Gue naik aja ya. Tuh. Banyak yang bilang agak ngeganggu di bagian sini. Ya, gue udah nonton lah video-video dari channel-channel lain, teman-teman. Kalau menurut gue sih nggak ganggu ya. Malah fine-fine aja sih. Walaupun memang agak ngeganjel, tapi masih oke lah. Untuk riding juga ini sebenarnya gue udah ngetes. Ada 3 tipe dia, ada Eco, Urban, sama Sport. Sama Sportnya tuh bisa di boost, jadi lebih cepat aja gitu loh. Nah, buat teman-teman yang memang sudah pesan Alfa Servo ataupun belum, itu mode untuk sportnya itu ada syaratnya. Jadi baterainya itu harus 60% ke atas, baru dia fitur sportnya keluar. Kalau misalnya baterainya udah 60% ke bawah, itu cuma ada fitur Eco sama Urbannya aja. Jadi nggak bisa ngebut satset-satset pakai mode sport. Balik lagi ya, untuk handling nih asik sih. Kalau gue sih cocok ya, gue tinggi 165. Ini kaki juga pas. Kalau yang kayak gini sih agak agak kurang nyampe ya. Jadi biasa aja lah kayak begini gitu loh. Sebelah kanan ini ada engine on off. Lalu di bawahnya itu ada ya tadi 3 mode itu, Eco, Urban, sama Sport. Bawahnya B ini yang buat boost. Jadi sudah set di Sport, pencet lagi boost itu buat lebih cepat untuk menuju top speed gitu loh. Jadi ada fitur boostnya itu. Ya, ini seperti biasa oli rem ini nisin-nisin. Spion, lalu speedometer fully digital, udah kayak handphone Android diceplokin. Bagian stang juga ini mirip kayak apa ya ini ya? Kalau ada bulat begitu loh. PCX lama ya, benar PCX lama. PCX lama gitu loh. Walaupun memang ini bulatannya jauh lebih gede dan kabel-kabelannya juga lebih rapi sih. Ada lubang di tengah gitu loh. Sebelah kiri ada lampu jauh deket, sen, klakson sama R ya. Motor listrik pasti bisa mundur biasanya, dan ini mundurnya juga gue sudah coba, dibilang pelan enggak, lumayan agak kenceng, jadi kita bisa naikin kaki juga sambil mundur gitu loh. Oke, paling gitu aja. Ini bagian bawah, oh ya, kunci kontak ya ini udah keyless tuh, gila ada logo Alfanya juga, keren lah pokoknya lah. Ini gede banget nih, mirip-mirip kayak lagi-lagi Honda PCX atau ya ADV begitu, tapi jauh lebih gemuk, lebih gede, lebih tebal, lebih paten, lebih padat. Pokoknya lebih. Nah, untuk Alfa nih lebih pokoknya. Udah keyless, kita coba buka ininya aja ya. Baterai. Jok kan tadi udah ya, nih baterai udah nih. Iya. Cus, sekalian kita buka baterai. Kita timbang baterainya berapa ini. Lumayan nih buat fitness. Tes ya. 12,15 kilo. Gila. Satunya 12 kiloan loh. 12,15 kilo. Dan asiknya adalah kita bisa cek nih baterainya udah kosong atau enggak, tinggal dipencet sebelah sini nih. Tuh nanti kelihatan tuh bintik-bintiknya gitu loh. Oh ini ada bintik satu yang kosong, berarti ya udah mulai berkurang ya, nggak 100% full gitu loh. Oke, kurang lebih begitu ya. Satu berarti 12 kiloan, dua ya 24 kilo. Ini tempatnya sebenarnya kalau buat baterai swap gitu, gue jadi mengingat sama ini nih, kotak bor nih, kotak bor. Bisa muat kali ya, ini motor mungkin cocok buat
tukang atau teknisi gitu loh. Jadi cuman dengan syarat ya pakai satu baterai aja. Sebelah baterainya lagi pakai buat kotak bor gitu loh. Boleh gak sih ini? Pakai kotak bor. Coba deh. Mirip-mirip sih. Ya kalau gini sih nggak muat ya. Begini nih. Mirip loh tuh. Walaupun nggak muat sebenarnya sih. Wah nggak muat bro. Tingginya udah sama. Tuh. Ya kan? Tebelnya udah sama. Ininya aja nih. Ini lebih 2 cm gitu loh. Siapa tahu masuk kan lumayan ya. Jadi kalau ada bos-bos yang punya teknisi, bolehlah beli Alfa Servo gitu loh. Masih di bagian depan kita turun lagi. Ini ada buat tempat casan sebelah kanan. Nah ini casannya tadi gede banget nih. Dan tadi kita sempat ngecas dulu. Karena pastiin apakah benar mode sportnya itu harus 60% baterai gitu loh. Ternyata begitu sudah 70-an. Mode sportnya bisa keluar. Sebelumnya kita terima ini motor baterainya tuh di 50-an. Begitu di S, loh kok sportnya nggak ada gitu loh. Tanya-tanya lagi ternyata harus di 60%. Nah begitu ini kita colok, plek masuk, colok ke kontak listrik. Itu di adaptornya tuh juga ternyata ada persenannya di sini 25, 50, 75 gitu loh. Nah waktu kita colok dia ada di dua ini doang yang nyala gitu loh. Yang 75-nya merah, jadi masih ngisi. Dan waktu kita colok, itu kipas dari adaptor chargernya langsung bunyi. Kenceng banget. Nggak butuh waktu lama, 1 jam udah langsung tadi di 90-an persen. Jadi cukup cepat juga untuk cas 2 baterai. Diklaimnya adalah 4 jam 0 sampai full. Cepet lah ya. Keren. Ini juga bukan kaleng-kalengan sih kalau lihat dari build quality-nya. Masih di bagian depan, lanjut lagi nih. Sebelah tengah ini ada buat gantungan barang. Cuman ya dibilang gantung juga enggak sih ya. Nanti bakalan ditaruh di atas dek baterai nih. Karena kan terlalu rendah banget, cuman 10 cm gitu loh. Sebelah kiri ada buat colokan charger 2,1 ampere USB. Dan ya, ini sempit banget ya, nggak bisa buat tempat minum, botol minum, paling cuma taruh handphone sama kunci atau mungkin ya kartu akses perumahan gitu ya. Ya ini kita coba cek speedometernya nyalain, cetek keylessnya udah jalan, lampu nyala semua, logo Alfa, game changer, check handle lock position, please wear your riding gear and ride safely. Wow, diingetin tuh buat safety riding. Ini ada logo P, parking, baterai kiri kanan, berarti 2 baterai lagi nyantol, 91%, ada suhu dinamo, suhu di luaran, 38 derajat, suhu mesin ya, ini dinamo nih, lambangnya 33, voltase baterai 81 volt, range-nya ini sudah jalan berapa jauh, lalu ya tengah nih RPM-nya ya. Kita tinggal klik modenya aja, mode, trip, range, odo, ya, set sama selnya nih, tahu ya dari kemarin gue pencet-pencet gak bisa, ditahan juga nggak bisa. Oh sel bisa nih, ditahan langsung 0 lagi tripnya. Yang ini nggak bisa, sisanya udah kita tes. Ready, begitu ready ada logo kelinci keluar, wah siap loncat gitu ya. Ini Eco, kita tengah urban. Nah, jadi warnanya beda ya. Kalau Eco tuh lebih kayak Tosca, biru-biru hijau Tosca. Begitu di urban dia jadi biru gelap. Sport langsung berubah jadi orange. Begitu sportnya ditambahin boost, itu jadi orange lebih merah dan logo kelincinya kedip-kedip. Oh, gile nih. Ini di gas langsung mental kali ya. Coba. Ini posisi bus nih, 118 km per jam posisi bus. Sekarang di mode Eco mentok 77. Di mode urban 102. Shit. Nah, direm. Di mode sport nih, sport
112, 113. Ya. Ini dari tadi cuman ngegas-ngegas begini aja ya, cek Eco, Urban sama Sport, baterainya udah langsung turun 1% tuh, dari 91 jadi tinggal 90%. Gila, boros juga ya baterainya ya. Ini yang boost, kita ulang lagi. 118. Dan memang berasa banget antara mode sport sama ditambahin boost. Itu kalau sport tuh kayaknya naiknya lebih kalem. Kalau yang boost tuh langsung spontan gitu, langsung ngacir gitu. Lebih kenceng lah, lebih cepat untuk mencapai top speed yang teman-teman mau. Tuh. Ya paling sih untuk speedometer begitu ya. Kita langsung panggil Mas Mimin aja lah ya. Mas Mimin, tolong dibongkar, ditelanjangin. Kita mau lihat build quality dalamnya seperti apa, dari chassis, cabling. Motor listrik modulnya juga nggak banyak sih ya, dikit ya. Ya paling nggak kita tahulah dalamnya seperti apa. Oke, stay tune ya. Jangan lupa subscribe dulu dong sebelum lanjut nonton yang udah ditelanjangin. Teman-teman sekalian, kita nungguin dibongkar motor Alfa Servo-nya. Ini dapat kiriman kopi outside, saudara yang ngirim, katanya suruh masukin, ya udahlah gitu kita masukin. Ya, kopi ini sebenarnya bisa jadi buat ngirit juga sih, daripada belanja kopi mulu ya kan di kafe gitu loh, belasan sampai puluhan. Pakai ini cuman 9.000 harga di Indomaret. Kalau biasa gue minumnya pakai es sama gelas biar lebih dingin lagi. Mas Mimin ambil satu lah, minum lah. Ya kan? Terus dengar-dengar tadi ada modul baru juga nih, ada bocoran modul gitu loh. Waktunya ngopi ya? Ya, waktunya ngopi. Jadi modulnya itu ternyata kalau misalnya tutupan baterai itu belum plug ya. Belum kekunci plug, itu keyless kuncinya nggak bisa di onin, nggak bisa jalan gitu loh. Jadi ternyata ada modul lagi. Ini belum ngopi nih, baru tuang. Ada modul yang bikin kunci biar nggak bisa jalan, itu pas di lock dia punya tutupan baterai. Itu loh. Minum ngopi dulu dah biar ngomongnya bener. Memang paling bener nih. Kopi susu oat murah meriah dari outside, rasanya tapi premium. Ya kali aja disponsorin. Ngarep ya. Padahal ini kita juga dikirimin ini. Oke, lanjut lagi ya. We can make an impact, grab and then take it.
teman-teman, kita udah telanjangin nih, udah bongkar. Memang nggak bener-bener full, masih ada tempat baterai. Sama bagasi belakang juga kita nggak sampai cabut angkat ya. Jadi kita cuman kelihatan seperti inilah, paling nggak chassisnya semua, rangkanya udah kelihatan, cablingnya, modul-modulnya, sekring, ini itu soket udah kelihatan. Kita juga udah happy nih sebenarnya. Terus waktu bongkar bodi juga itu sebenarnya lumayan agak ada PR ya. Jadi tadi pas di awal yang gue bilang nggak ada apa namanya klip-kelipan, itu ternyata pas di bodi depan kelipannya tuh ada di bagian dalam gitu loh. Jadi ada bagian dalam ada beberapa klip. Dan ya udah, berhubung udah panjang semua, kita ngomongin seperti biasa dari bagian rangka atau chassis. Nah, teman-teman udah pasti ngeliat nih porsi chassisnya gimana, proporsional, semuanya kiri kanan sama. Dan untuk modelnya ya biasa lah ya, nggak anti mainstream atau nggak berbeda dengan yang lain. Karena basicnya ya mirip aja kayak si SYM atau X-Max yang ada 2 batang. Walaupun memang bagian ini tuh jauh sekali nih, tuh ya kan. Karena kan memang didesain untuk tempat baterai, bukan tangki bensin yang segini gitu loh. Jadi ya wajar lah kalau rangka atau besinya itu lebih tinggi. Terus kalau untuk bahan besinya juga rigid banget ya, ini paten lah. Jadi antara besi yang bawah sama besi yang atas, ada kakinya juga nih sedikit. Terus bagian ini juga ini ditambahin buat footrest. Nah, footrestnya itu gue pikir di awal itu sebelum ditelanjangin itu bakalan ada chassis juga besi gitu loh, besi rangka. Ternyata hanya dudukan. Jadi bagian chassis atau footrestnya itu dia sendiri, rigid sendiri nih. Tuh. Ya kan? Jadi tinggal 2 baut saja. 3, sorry, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slap, baut 3 gitu loh. Dan ini lumayan berat juga ya. Ini 5-8 kilo juga ada sih. Tuh. Bagian bawahnya plastik ABS, semuanya kunci L. Bagian atasnya nih ya metal lah, cuman entah besi bener atau babet. Kurang tahu juga lah ya, tapi ada emboss alfanya. Nah, unit Alfa Servo ini juga dari semua bodi yang udah kita lepas, itu ada embossan brand Alfanya. Hampir mayoritas semuanya ada embossan brand Alfa. Di bagian bodi belakang, bahkan yang tutup apa nih ngomongnya apa ya? Kalau motor bensin kan enaknya CVT gitu loh. Ini CVT juga lah ya, kita samain aja lah ya. Jadi untuk tutup CVT yang fan belt samping ini juga begitu kita bongkar, itu ada mana ya tadi ya, tutupan, ada tulisannya tuh. Tutupan swing arm gitu loh, swing arm cover nih itu. Ini juga semuanya emboss Alfa. Walaupun memang ada bagian ini yang gue bingung sih sebenarnya sih. Tadi gue coba copot, lihat memang belakangnya juga ada emboss Alfa. Antara kepake sama nggak kepake sih. Kirain dalamnya ada busa buat dinginin atau apa ini itu, ternyata nggak ada gitu loh. Jadi cuman kayak piringan buat desain aja biar ada nongol gitu loh. Ya mungkin ini nanti teman-teman bisnis variasi bisa mainkan ini nih, tutup ini nih. Tutup CVT-nya sama bagian ini nih. Karena ini bisa dicabut. Menarik bagian ini. Kita lanjut lagi ke rangka, masih ngelanjutin. Untuk las-lasan juga ada 2 bagian sederhana kecil yang berbeda ya. Kalau kita lihat sebagian di sebelah kanan itu rapi banget. Jadi las-lasannya, wieldingnya tuh rapi banget. Kayak yang sebelah kiri nih, rapi banget. Tapi ada 2 bagian di sini yang kayak nggak dirapiin gitu loh, las-lasannya mentah. Nih 2 ini doang. Kalau kita lihat kiri kanan tuh berbeda. Sebelah kanan tuh rapi. Sebelah kiri ini mentah nih, berantakan nih.
nggak di gerenda, nggak di apa, nggak dihalusin lah. Finishingnya kurang oke di bagian ini gitu loh. Entah ya kenapa ya, apakah memang yang ngelas itu orangnya berbeda atau bagaimana ya, nggak tahu. Mungkin nanti dari pihak Alfa yang bakalan infoin, karena ini hasilnya kita lihat sih beda ya untuk unit yang kita telanjangin ini gitu loh. Terus untuk bagian depan, nah ini mantap nih. Biasa kalau motor bensin kan cuman satu tiang gitu kan, langsung komstir, stang, sama seret jadi dua gitu kan. Kalau ini enggak, ini ada kayak, teman-teman kalau punya mobil, punya yang buat dongkrak, tahu kan besi dongkrak yang kayak rumah begitu segitiga, mirip-mirip nih di sini nih bagian ini gitu loh. Jadi kayak ada besi dongkrak di sini disambungin ke chassis batang tengahnya yang dekat komstir nih. Gitu. Menarik ya. Jadi gede banget yang tengahnya, baru ada rangka tambahan yang ke bawah. Nah, bagian atas nih ditambahin lagi nih batang yang besi siku gitu loh. Bukan siku ya, letter U ya. Letter U di sini. Gitu loh. Bawahnya segitiga, klakson langsung. Klakson ini juga bakalan diganti lah nantilah, ini variasi-variasian. Bawahnya klakson itu ada kayak, kalau di motor bensin itu kiprok, model-model kiprok. Ini modelnya mirip kiprok, tapi ya mungkin kiproknya buat motor listrik lah ya. Kita udah selesai belum sih ngomongin rangka? Udah ya. Pokoknya lanjut aja lah ya, bahas modul-modulnya. Sebelah kiri nih yang langsung kelihatan, pasti teman-teman mau lihat deh ini nih. Ini juga desainnya sangat menarik sebenarnya, karena dinamonya itu di tengah, bukan di roda belakang kayak Alfa One. Jadi sudah di tengah, dia kasih fan belt. Nah, fan beltnya ini ternyata itu bisa di setel, tapi bukan lebih ke fan beltnya yang di setel, dinamonya yang di setel sebenarnya. Nah, bingung nggak? Ini kan mounting nih, mounting kiri kanan. Nah, yang di mounting ini adalah bukan si dinamonya, melainkan dudukan rumah dinamonya. Nih, yang buat proteknya nih yang sebelah kanan sini sama kiri nih. Jadi yang di setel itu adalah kiri kanan si dinamo. Tuh, ada bautnya, bisa dimaju mundurin. Sama ini buat penyangganya. Jadi ada 4 baut. Baut L gede sama tengah nih gitu loh. Ibarat kayak motor laki yang masih pakai swing arm, terus ada bautnya tuh kiri kanan. Nah, kayak begitu tuh modelnya tuh, sama persis buat nyetel gitu loh. Nyetel apa, peleknya biar nggak miring-miring gitu loh nih, persis sama persis. Jadi yang maju mundur itu bukan si body mountingnya, melainkan si dinamonya yang maju mundur. Menarik ya desainnya ya. Nah, ini kita bisa sebut bukan engine mounting sebenarnya. Jadi lebih ke dinamo mounting. Karena tempat buat dudukan dinamo. Nah, ini bagian belakang. Ini nggak tahu ya, kita belum coba pakai fan belt Fazio atau Vario, bisa nggak ya gitu ya. Karena kalau lihat dari kecilnya sih mirip-mirip Fazio ya kayaknya ya, ukurannya gitu loh. 1 jengkal doang nih. Baru masuklah ini ke gear. Ini ada gardang, oli gardang. Ini untuk mereduksi kayak motor listrik yang dinamonya langsung di ban kan, itu kan hentakannya kan terlalu spontan ya, bikin kaget tuh gitu loh. Ini lebih smooth, halus banget. Baru nanti naikkan ke top speednya itu akselerasinya baru ngacir banget. Shock breaker juga ini bagian yang tadinya gue mau coba lepas, tapi kalau mau lepas covernya ini harus cabut shock dulu, copotin ini gitu loh. Gue pikir repot, udahlah ternyata begini juga udah kelihatan kok gitu loh. Nah, shock breaker monoshock langsung nempel di bodi CVT. Ini ternyata bisa di setel, ada 4 step. Tuh, bisa diatur nih. Kalau dihitung dari sini 4 ya, 1, 2, 3, 4. Tuh. Ya paling tingkat kekerasannya aja sih yang, atau reboundnya gitu loh. Oke, paling sebelah kiri kita udah habis ya, udah semua. Nggak ada modul-modulnya juga. Kita ke sebelah kanan yang lebih banyak modul sama kelihatan kabel. Di bagian sisi kanan ini lebih banyak yang bisa kita bahas sebenarnya. Kayak contoh nih modul keyless ada di belakang. Jadi lumayan jauh tarik kabelnya. Biasa modul keylessnya ada di depan juga, ini di belakang.
Terus nah buat cabling ya standar sih ya, STD ya, biasa aja ya. Karena nggak ada anti panas ya, karena motor listrik bukan mesin ada bensin dibakar dibeledakin gitu kan. Ini ya cuman isolasi biasa aja. Soket-soketnya juga biasa sih, nothing special. Nggak ada yang wah juga gitu loh. Cuman memang ya soket lumayan banyak, 1, 2, 3. Nah ini tadi modul nih, yang kalau misalnya tutup baterai belum diceklek sini, kontak atau keyless nggak bisa di onin gitu loh. Nah ini ada di sini. Oh switch sorry, switch buat kontak itu nggak bisa di on gitu loh. Jadi mesin nggak bisa nyala. Kok mesin sih? Dinamonya nggak bisa nyala gitu loh. Jadi motor bakalan tetap mati kalau misalnya tutup baterai belum diceklekin. Belum paten lah cekleknya nih. Ini ada di sini nih. Ternyata seuprit gitu loh ya, warna Tosca biru itu. Gitu loh. Kalau mau dicabut bisa juga ya sebenarnya. Tinggal cetekin aja ya samping gitu loh. Jadi udah hilang gitu loh modul buat tutup baterainya karena cuman tipis banget. Ya, nah ini kabel. Nah dari semua cabling, kabel yang warna ini nih yang baru kelihatan ada tulisannya. Dan ini masih buatan China. Ada tulisannya 4 AWG, 150 derajat Celcius, 300 volt. Jadi memang kabelnya juga ini bagus sekali. Kuat sampai nahan 300 volt. Padahal motor ini 73,8 volt dia punya baterai. Kalau kita lihat di Speedo itu 80-an nanti kalau udah casnya penuh tuh. Jadi untuk cabling oke banget. Cabling ini lebih ke kabel pusatnya berarti ya, dari si ECU ke baterai. Baterainya di bawah. Ini juga kita nggak copot baterainya karena bakalan ribet banget dan cuman soket buat ngecas baterai plug gitu loh di bawah gitu loh, ini ke bawah nih. Depan ini juga ada apa namanya, relay buat apa ya, kayak anti kontak buat ngecas ya. Jadi nggak langsung kalau misalnya dia udah penuh dia bakalan mati, nggak yang bakalan bikin baterai jadi dipaksa ngecas jadi bocor gitu loh. Jadi ada di sini. Yang deket sih kiproknya nih, entah ya kiproknya ini juga nggak ngerti ya, apakah memang waktu roda berputar lagi nggak digas, lepas gas, ibaratnya kayak engine brake, itu bakalan ngecas baterai balik atau enggak gitu ya. Itu teknologinya keren banget ya. Ya mungkin ada kali ya seperti itu, tapi nggak banyak, dikit lah gitu loh. Jadi dia ngecas baterai balik, mungkin ada gitu loh. Oke, klakson, terus ini CBS ada di sini nih. Modul CBS-nya di atas, menarik juga. Soket lagi di sini, soket buat lampu. Terus ya ini kunci kontaknya gede. Ini buat daruratnya. Ya mirip lah ya kayak Honda punya Vario gitu loh. Teman-teman, untuk bagian ECU ini yang di kotak deket bagasi sangat besar sekali. ECU atau controller sama aja lah. Di motor listrik ya namanya controller. Kalau di motor bensin namanya ECU gitu lah. Pokoknya ada di tengah yang ketutup. Ini kalau kita ukur, Alfa kan mengklaim bisa menerobos 50 cm tinggi air ya kan. Ini masih standar tengah sih ya. Tapi kalau kita ukur 50 cm nih, memang dia nggak kena pas soket tempelan si controller sih gitu. Jadi masih di bawah, apalagi dengan ada penutup, otomatis kan ada kedap ya gitu. Kayak ibaratnya aki di Honda yang taruh di kaki itu. Awalnya kan pada mikir itu nanti koslet gak tuh kalau nerobos banjir gitu, aki ada di dek kaki gitu loh. Ternyata kan enggak gitu loh. Jadi sebenarnya konsepnya ini sama gitu loh, ada penutupnya juga. Dan yang gua concern adalah heatsinknya ini kan ke bawah ya, nih heatsink. Ya memang sih biar kena angin, biar buang panas ya cepet ya. Tapi ini langsung di ban gitu loh. Jadi ada bakalan kena cipratan dari si ban nih karena nggak ada penutupnya di sini. Langsung kelihatan heatsink. Gitu loh. Ya paling itu aja sih.
apakah mungkin mau dirubah tempatnya ke samping atau gimana gitu. Karena memang langsung jebret kena. Kita bisa lihat juga ini cipratan dari ban belakang itu sampai ke kabel bagian tengah gitu loh. Jadi kabel bodi bagian tengah sini nih yang warna orange, kabel utama itu ada bekas cipratan kotoran dari ban. Terus yang kabel utama, nah untuk yang kabel utama dari dinamo menuju ke controller itu baru ada anti panas. Dikasih anti panas di sini nih. Kabelnya lumayan tebel. Ya kan, kalau diangkat baru kelihatan ya sebenarnya. Nah, di sini baru kelihatan lah tuh. Untuk bagian depan yang paling kelihatan itu adalah tempat sekring. Nah, di sini tempat sekringnya. Ini kalau kita buka, nah, relaynya dia pakai Panasonic 2, sekringnya juga 20 ada 1, 10 sama serepnya di sini. Standar lah ya. Terus ini adalah modul yang menarik perhatian karena tulisannya ada Telkomnya nih. CAN bus, ya kan, buatannya langsung made in Lithuania. Wih, gila ya. Dan ini ada tulisannya navigasi LED sama status LED. Berarti ini buat connect yang ke aplikasi Alfa buat cari GPS kali ya. GPS-nya di sini nih. Modelnya di sini, modulnya. Nah, kalau yang tadi yang modul buat ngecas biar mungkin anti kontak kali ya. Itu masih buatan China. Jadi ada tulisannya di sini Xiamen Hongfa Electric Power Control.co. Ltd ya, limited. Gitu, ini di bagian sini. Ya, paling gitu aja kali ya dari gue ya. Ada flasher nggak, Pak? Flasher mana ya? Flasher ini ya? Iya nih flasher nih, bener nih. Flasher Mitsuba, sorry. Mitsui lagi. Ada flasher di bawah sekring nih Mitsuba. Karena memang full LED. Sampai lampu buat plat nomor belakang juga LED juga. Dan ya udah. Habislah kita bahas Alfa Servo. Bagian depan chassis nih ada spidolnya. Mungkin tanggal perakitan ya, 12/3/2023. Oke, buat teman-teman yang masih penasaran sama Alfa Servo, kalau mau test ride bisa langsung ke Alfa aja. Ini kita ngomongin bagian dalam, paling nggak build quality-nya udah tahu. Kira-kira seperti inilah untuk harga motor listrik Alfa Servo, satu baterai 37 jutaan, dua baterai 42 jutaan. Garansinya juga lumayan. Garansi berapa tahun? 2-3 tahun ya? Ya pokoknya gitulah, lihat aja di websitenya aja kalau buat spek. Yang penting dalemannya kan teman-teman udah pada tahu kira-kira worth atau enggak dibeli. Silakan berasumsi sendiri dan jangan lupa komen, like, share, subscribe, semuanya lah pokoknya. Lonceng juga. Oke, kita bakalan telanjangin motor lainnya lagi. Thank you udah nonton.